Tahukah kamu, rata-rata anak muda Indonesia hanya punya dana darurat yang cukup untuk 2 minggu bertahan hidup. Kita terlalu sering fokus pada kebebasan finansial jangka panjang, tapi lupa membangun fondasi stabilitas jangka pendek. Lalu, apa fondasi itu? Bayangkan sebuah bangunan kuno yang bisa bertahan ribuan tahun tanpa runtuh. Ya, piramida. Kenapa bisa sekuat itu? Karena fondasinya. Karena setiap batu besar di dasarnya menopang dengan stabil batu di atasnya. Sekarang, mari kita tarik garis lurus ke kehidupan kita. Apa kita juga sedang membangun sesuatu yang ingin bertahan lama? Finansial kita misalnya. Apakah selama ini kita hanya fokus ke hasil akhir? Rumah, mobil, investasi, dan gaya hidup? Atau kita benar-benar sudah membangun fondasinya terlebih dahulu? Konsep piramida keuangan mengajak kita untuk berhenti sejenak menengok ke bawah. Apakah dasar keuangan kita sudah kokoh? Ini adalah kerangka berpikir yang sangat logis dan sangat manusiawi. Dimulai dari kebutuhan yang paling mendasar dan bertumbuh ke atas ke arah tujuan dan mimpi finansial kita. Sayangnya, banyak dari kita terlalu terburu-buru. Baru dapat gaji pertama, langsung cicil motor. Baru bisa jualan online, langsung main saham. Hasilnya, gagal bukan karena kurang pintar, tapi karena melangkah terlalu cepat ke atas, tanpa memastikan bawahnya kuat. Kita membangun mimpi di atas pasir yang goyah. Teman-teman, kita coba akan bedah 7 tahap membangun keuangan pribadi dengan pendekatan yang reflektif, kontekstual, dan juga aplikatif. Kita akan bahas satu persatu supaya kamu bisa mengukur posisi kamu sekarang ada di tahap mana dan kemana sebaiknya kamu melangkah. Dan percayalah, ini bukan cuma soal ngomongin uang, ini tentang bagaimana kita menata hidup agar lebih tenang, terencana, dan tahan terhadap guncangan. Tahap 1. Mulai dari menghasilkan pendapatan rutin. Tahap pertama dari piramida keuangan adalah yang paling mendasar tapi justru paling sering disepelekan adalah menghasilkan pendapatan secara rutin. Mungkin emang terdengar sederhana, tapi di Indonesia aja jutaan orang masih belum bisa mencapai tahap ini. Penghasilan rutin bukan cuma soal gaji tetap, tapi soal kepastian bahwa kamu bisa memenuhi kebutuhan pokok setiap bulan tanpa stres berlebihan. Pendapatan bisa datang dari berbagai sumber, dari gaji, upah harian, freelance, komisi penjualan, atau bahkan transferan beasiswa. Intinya satu, kamu tidak lagi hidup dari belas kasihan orang lain. Kamu mulai bertanggung jawab atas kebutuhan dasar hidup kamu sendiri. Dan ini bukan perkara kecil, ini adalah langkah pertama menjadi pribadi yang mandiri secara finansial. Tahap kedua, arus kas positif. Penghasilan aja nggak cukup. Banyak orang kerja keras tapi tetap merasa dirinya miskin. Kenapa? Karena mereka belum masuk ke tahap kedua, menciptakan arus kas positif yang stabil. Artinya bukan cuma soal dapat uang, tapi soal bagaimana uang itu dikelola. Karena gaji sebesar apapun, kalau pengeluaran kamu lebih besar, tetap aja kamu dalam masalah. Kamu bisa nih punya gaji 10 juta rupiah, tapi kalau gaya hidup kamu 11 juta rupiah, itu namanya boncos. Tapi sebaliknya, gaji 4 juta rupiah, kamu hidup cukup dengan 3 juta rupiah, kamu udah menang satu langkah ke depan. Di tahap ini, kamu belajar membedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Kamu mulai menyusun anggaran. Kamu sadar pentingnya mencatat keuangan. Kamu mulai mengenal kata prioritas. Disinilah kamu bertransisi dari sekedar mencari uang menjadi orang yang bisa mulai mengelola uang. Kedua tahap ini sangat krusial karena kalau kamu abaikan, hidup kamu akan selalu dalam mode bertahan. Kerja-kerja doang tapi hasilnya habis di tengah jalan. Uangnya emang masuk tapi lalu langsung keluar menguap entah kemana. Rasanya kayak terus nanggung aja. Kalau kedua tahap ini sudah bisa kamu taklukkan, maka kamu siap melangkah ke tahap selanjutnya dalam piramida keuangan. Tahap ketiga, ketahanan finansial. Ini adalah momen di mana kamu mulai membangun benteng perlindungan untuk diri kamu sendiri. Setelah berhasil menjaga arus kas positif, kamu mulai sadar bahwa hidup ini emang penuh dengan ketidakpastian. Dan kamu tidak ingin satu kejadian tak terduga itu terjadi, seperti sakit atau kehilangan pekerjaan yang bisa menghancurkan semua yang udah kamu bangun. Karena itulah kamu mulai membangun dana darurat. Dana ini bukan sekedar tabungan biasa. Ini adalah jadi tameng pertama saat hidup tiba-tiba berubah arah. Dana ini memastikan kamu bisa bertahan tanpa penghasilan selama beberapa bulan, sambil tetap bisa bayar sewa, beli makan, dan memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Idealnya, kamu punya dana darurat sebesar 6 kali pengeluaran bulanan kamu. Kalau pengeluaran bulanan kamu 4 juta rupiah, berarti kamu harus butuh dana darurat 24 juta rupiah. Banyak emang orang meremehkan tahap ini. Mereka berpikir, kalau ada apa-apa nanti tinggal cari pinjaman aja. Tapi pinjaman itu solusi mahal.
Dan saat kamu stres karena masalah hidup, menambah beban bunga utang itu bukan solusi yang bijak. Lebih dari itu, dana darurat memberikan kamu ketenangan. Kamu bisa tidur lebih nyenyak karena kamu tahu kamu punya penyangga. Tahap keempat, keamanan finansial. Setelah kamu punya ketahanan finansial, kamu akan mulai masuk ke tahap keempat, keamanan finansial. Kalau sebelumnya kamu melindungi diri kehilangan penghasilan, kini kamu bersiap menghadapi resiko yang menyerang dari sisi pengeluaran. Apa maksudnya? Coba bayangin nih, kamu sehat-sehat aja sekarang, punya gaji rutin, tabungan aman. Tapi tiba-tiba amit-amit, kamu didiagnosa sakit parah yang butuh pengobatan jangka panjang. Biayanya puluhan bahkan bisa mencapai ratusan juta rupiah. Atau orang terdekat kamu, keluarga misalnya, mengalami kecelakaan dan kamu harus menanggung biayanya. Dana darurat nggak cukup lagi menutup semua itu. Inilah pentingnya asuransi. Di tahap ini, kamu mulai memikirkan perlindungan terhadap resiko besar yang bisa menggerus keuangan kamu hanya dalam waktu hitungan hari. Dan bukan sekedar ikut-ikutan beli asuransi yang ramai diiklanin doang, tapi benar-benar kamu bisa memilih proteksi mana yang sesuai dengan kebutuhan kamu, khususnya berdasarkan riwayat kesehatan keluarga dan kemampuan bayar premi secara konsisten berkelanjutan. Asuransi itu kayak sabuk pengaman, teman-teman. Saat kamu naik mobil, kamu tidak berharap pastinya kecelakaan terjadi, tapi kamu tetap pasang kan sabuk pengamannya. Karena kamu tahu jika hal buruk terjadi, kamu tidak ingin dampaknya lebih parah dari yang seharusnya. Ketahanan finansial dan keamanan finansial itu adalah pagar yang kokoh yang melindungi kamu dari dua sisi, kehilangan pendapatan dan membengkaknya pengeluaran. Keduanya seringkali datang tanpa aba-aba, dan tanpa persiapan kamu bisa terhempas mundur balik lagi ke tahap-tahap sebelumnya. Sebelum kamu bicara soal mimpi besar, impian besar, atau investasi, coba kamu tanya dulu ke diri sendiri. Kalau sumber pendapatan kamu hilang hari ini, kamu bisa bertahan berapa bulan? Dan kalau biaya pengobatan tiba-tiba datang, kamu udah punya gak perlindungan? Dua pertanyaan sederhana ini yang bisa menyelamatkan masa depan kamu. Tahap kelima, mencapai tujuan keuangan. Tahap kelima dari piramida keuangan adalah mencapai tujuan keuangan. Ini adalah tahap yang seringkali menjadi motivasi utama orang belajar soal keuangan. Punya rumah sendiri, dana pendidikan anak, beli mobil, umroh, liburan ke luar negeri, atau bahkan pensiun dini. Tapi ironisnya, banyak orang yang belum menyelesaikan 4 tahap sebelumnya langsung aja lompat ke tahap ini. Masalahnya, mereka belum siap. Belum punya cash flow yang positif, belum punya dana darurat, belum punya proteksi. Akhirnya cita-cita keuangan mereka justru membawa mereka ke dalam masalah baru, utang konsumtif, tekanan finansial, dan stres berkepanjangan. Ini yang menyebabkan banyak orang akhirnya terjebak dalam lingkaran hutang dan gagal meraih tujuan keuangannya. Mencapai tujuan keuangan bukan soal berandai-andai, tapi soal perencanaan yang rasional dan pengelolaan surplus keuangan dengan cermat. Di tahap ini, kamu mulai membuat daftar impianmu secara spesifik. Harus spesifik dan terukur. Misalnya, bukan cuma soal pengen punya rumah, tapi ingin punya rumah tipe 45 di pinggiran kota dengan harga maksimal 500 juta rupiah dalam waktu 5 tahun ke depan misalnya. Dengan target yang jelas, kamu bisa menghitung nih berapa dana yang dibutuhkan, berapa yang harus ditabung per bulannya, instrumen keuangan apa yang bisa membantu mencapainya, dan bagaimana caramu harus konsisten dan disiplin dalam menabung sambil tetap menjaga fondasi di tahap-tahap sebelumnya itu harus kokoh dan tetap aman. Dan disinilah kamu harus merasa perencanaan keuangan itu menyenangkan. Karena setiap rupiah yang kamu sisihkan itu punya tujuan. Setiap pengeluaran yang kamu keluarkan itu kamu pertimbangkan dengan matang dan cermat. Setiap langkah terasa seperti bagian dari sebuah perjalanan yang besar. Tahap keenam, menumbuhkan aset dan kekayaan. Tahap ini seringkali disalahpahami. Banyak orang mengira ini adalah tahap awal, padahal ini seharusnya jadi kelanjutan dari struktur yang kokoh. Di sini kamu mulai serius membangun aset yang bisa memberikan kamu passive income. Kamu mulai berinvestasi secara strategis, bukan ikut-ikutan doang. Kamu mulai punya properti sewa, portofolio saham jangka panjang, reksadana, obligasi, atau bahkan usaha yang bisa berjalan tanpa kehadiran kamu setiap hari alias autopilot. Tujuan utamanya jelas, mempersiapkan masa depan, terutama masa pensiun nanti. Kamu ingin sampai pada titik mana kamu tidak harus lagi bekerja untuk hidup, tapi kekayaan yang sudah kamu bangun itu bisa bekerja untuk kamu. Kamu ingin memastikan bahwa nanti di usia 60 atau 70 tahun, kamu masih bisa hidup nyaman tanpa menggantungkan diri hidup sama anak-anak kamu atau bantuan dari orang lain. Tapi semua itu nggak datang dengan sendirinya. Butuh disiplin, konsistensi, komitmen, dan juga kesadaran. Di tahap ini kamu mulai berpikir jangka panjang. Bagaimana menumbuhkan kekayaan dengan tetap menjaga risiko. Bagaimana menyeimbangkan antara investasi dan likuiditas. Dan bagaimana menghindari jebakan ingin cepat kaya yang justru menjebak banyak orang ke dalam skema investasi bodong atau keputusan keuangan yang gegabah. Tahap 5 dan tahap 6 ini adalah puncak dari perjalanan membangun. Tapi ingat, kamu hanya bisa berdiri di tahap ini kalau fondasi kamu di tahap-tahap sebelumnya udah kuat. Kalau kamu lompat ke tahap ini terlalu cepat, maka semua yang kamu bangun bisa aja runtuh seketika. Jadi, refleksikan kembali. Apakah kamu udah punya tujuan keuangan yang jelas dan realistis?
Apakah kamu sudah mulai menumbuhkan aset atau masih sibuk memperbaiki cash flow? Tahap ketujuh, dana pensiun dan juga warisan. Tahap terakhir dari piramida keuangan adalah tahap yang sangat sedikit orang bisa mencapainya, yaitu mengelola dana pensiun dan mewariskan kekayaan. Ini adalah puncak dari semua kerja keras dan ketekunan yang kamu bangun selama hidup kamu. Di tahap ini, tantangannya bukan lagi soal bertahan hidup, tapi bagaimana kamu menjaga keberlangsungan finansial setelah kamu berhenti bekerja secara aktif. Bagaimana caramu mengelola uang pensiun kamu secara cukup, bijaksana, dan juga berkelanjutan. Dan yang lebih penting, bagaimana cara kamu mempersiapkan transisi harta ke generasi berikutnya dengan tanggung jawab dan nilai yang tepat. Pensiun adalah fase hidup yang tidak bisa kita prediksi secara pasti. Kita nggak tahu berapa lama hidup kita setelah pensiun. Kita juga nggak tahu kondisi kesehatan atau biaya tak terduga yang bisa aja muncul. Oleh karena itu, di tahap ini kamu perlu untuk memastikan bahwa seluruh aset yang kamu punya sudah tertata dengan rapi. Mana yang liquid, mana yang bisa diandalkan untuk pengeluaran rutin, mana yang bisa diwariskan, dan mana yang tetap harus untuk kamu kelola. Dan warisan bukan hanya soal uang, tapi soal nilai hidup. Apa prinsip yang ingin kamu tinggalkan? Apakah anak-anak kamu tahu bagaimana kamu membangun semuanya? Apakah mereka paham tentang nilai hemat, konsistensi, disiplin, dan juga kerja keras? Karena mewariskan harta tanpa mewariskan nilai hanya akan menciptakan generasi yang bingung dan bahkan bisa menghancurkan warisan itu sendiri. Tahap ini juga mengajak kita untuk berpikir jauh ke depan tentang wasiat, perlindungan aset, dan mungkin juga filantropi. Bagaimana sebagian dari kekayaan yang bisa kamu kembalikan lagi ke masyarakat lewat donasi atau program sosial yang bermakna. Karena pada akhirnya kekayaan yang kita bangun bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi bisa menjadi berkat juga buat orang lain. Memberi adalah bentuk tertinggi dari memiliki. Dan setelah melewati kesemua tahapan, dari pendapatan pertama, cash flow yang positif, dana darurat, proteksi, impian, investasi, hingga warisan, satu hal yang sangat jelas, membangun keuangan itu bukan soal cepat atau lambat, tapi soal berurutan dan berlandaskan kesadaran. Piramida keuangan bukan soal umur, tapi soal urutan prioritas. Bukan soal cepet-cepetan kaya, tapi soal siapa yang bisa membangun kekayaan yang kokoh dan bisa bertahan untuk jangka waktu yang lama. Dan ingat, seperti membangun piramida, mulai dari bawah, satu batu, satu lapis, satu langkah. Hari ini kamu ada di tahap mana? Apakah kamu masih di fondasi atau kamu sudah mulai menatap puncaknya? Apapun jawabannya, yang paling penting adalah kamu tahu kamu sedang membangun. Karena setiap keputusan finansial hari ini akan menentukan seberapa kuat piramida hidupmu esok hari. Kita kerja keras, kita hemat, kita kejar yang namanya stabilitas. Tapi di tengah semua itu, kita sering lupa untuk berhenti dan merasa. Mungkin bukan tentang seberapa banyak uang yang kamu punya, tapi seberapa besar rasa aman yang kamu rasakan. Bukan soal siapa yang sampai duluan, tapi apakah kamu benar-benar tahu kemana arahmu. Dan mungkin financial freedom gak selalu soal pensiun dini, rumah besar, atau jalan-jalan ke Eropa. Mungkin itu sesederhana bisa tidur tenang karena tahu semuanya akan baik-baik saja. Financial freedom sejatinya bukan sekedar soal angka di rekening, tapi soal cara kita memaknai kebebasan itu sendiri. Dari Lao Tzu, Aristoteles, dan Seneca, para filsuf telah sejak lama mempertanyakan, apa sih arti hidup yang bebas? Dan apakah uang benar-benar bisa membebaskan kita? Saya ajak teman-teman bukan untuk mencari definisi yang pasti, tapi untuk menggali kemungkinan makna. Menurut perspektif Stoikisme dari Epictetus dan Seneca, kita belajar financial freedom bukan tentang mengumpulkan harta, tapi soal menguasai diri. Ini berarti bahwa kebebasan sejati tidak datang dari jumlah uang yang kita miliki, tetapi dari kemampuan kita untuk mengendalikan keinginan dan emosi diri kita sendiri. Dan kekayaan terbesar adalah merasa cukup. Artinya, kalau kita bisa merasa cukup, bahkan dengan hal sederhana, berarti kita sudah merasa kaya. Bagaimana menurut Aristoteles? Uang hanyalah alat, bukan tujuan akhir kebahagiaan. Eudaimonia adalah konsep kebahagiaan menurut Aristoteles, yang artinya kesejahteraan sejati. Ini bukan tentang kekayaan, tapi tentang hidup yang bermakna dan berkualitas. Kita tidak mengejar financial freedom untuk jadi kaya, tapi untuk menjadi versi terbaik untuk diri kita sendiri. Dan yang terakhir, menurut Lao Tzu dan tradisi Zen, financial freedom bukan tentang mengumpulkan harta, tapi tentang menguasai diri. Kekayaan sejati adalah ketika kita tidak perlu memikirkan soal uang. Makna kekayaan menurut filosofi timur bukan sekedar memiliki banyak uang, tetapi keadaan batin yang tenang dan tidak dikuasai oleh kekhawatiran finansial. Gue berarti bertindak tanpa paksaan, hidup selaras dengan alam dan juga keadaan. Dalam konteks ini, financial freedom harus datang secara alami dan natural, melalui keseimbangan dan juga kesadaran, bukan tekanan apalagi obsesi.
Mungkin kamu sekarang lagi merasa jauh dari tujuan, gaji pas-pasan, tabungan bolong, bahkan bingung mulai dari mana. Tapi financial freedom bukan finish line. Ia adalah proses yang kamu harus nikmati selangkah demi selangkah. Dan ingat, kamu gak harus kaya untuk merasa cukup. Kadang punya kontrol atas waktu dan pilihan hidup itu udah cukup disebut merdeka. Jalan menuju kebebasan finansial bukan jalan tol. Ia penuh tanjakan, belokan, dan kadang jalan kaki pun perlu. Tapi langkahmu hari ini sekecil apapun lebih berarti daripada diam dalam mimpi. Jadi mulai sekarang bukan seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa kamu sadar kamu melangkah. Jadi sebelum kamu lanjut mengejar semuanya, luangkan waktu sebentar untuk jujur kepada dirimu sendiri tentang apa itu arti cukup dan apa itu arti merdeka versi diri kamu sendiri.